Terima kasih Bapa, kami kuduskan namamu, kami permuliakan namamu di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini. Biar kerajaan datang, kehendak-Mu jadi di tengah-tengah dalam kehidupan kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kembali kita buka Alkitab kita Saudara. Amsal pasal yang ke-16. Ayat keempat Saudara. Nah Saudara yang mungkin baru bergabung dengan kami, ya supaya Saudara lebih mengerti lagi akan apa yang saya sampaikan hari ini, Saudara bisa simak kembali apa yang sudah saya sampaikan hampir dari hari Senin ya sampai kemarin. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi Saudara, bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk kemuliaannya, untuk dirinya Saudara. Ya, nah, jadi setiap pribadi kita yang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan jadikan ya untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan? Mengapa saudara dan saya harus memuliakan Tuhan? Alasannya apa? Alasannya karena Allah adalah pencipta kita Saudara, dan Dialah yang menopang hidup kita. Ya, bahkan alasan yang lebih khusus lagi kenapa kita harus memuliakan Allah, karena kita sudah mengalami keselamatan. Dialah yang penyelamat hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita dari kebinasaan Saudara. Nah, kemarin saya juga sampaikan kepada Saudara, bagaimana caranya kita memuliakan Allah Saudara. Ya, ada dua cara saya sampaikan, ada dua hal. Yang pertama Saudara, kita memuliakan Allah dengan cara kita menikmati Allah ya, dan semua kehendaknya, semua rencananya kita nikmati, kita jalani seperti ini Saudara. Nah, ketika kita menjalannya Saudara, kita menghidupinya, kita harus mengerti bahwa itulah tujuan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menikmatinya ya. Artinya kita bisa puas dengan Allah, dengan semua aturan, dengan semua yang Dia tetapkan, yang semua Dia rancangkan. Sekalipun mungkin kita merasa nggak enak bagi kita, mungkin itu ada proses, tapi semua itu dalam rencana Tuhan. Nah, kita harus puas dengan semua apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan merancangkan semua yang terbaik buat hidup kita Saudara. Dia memberikan hidupnya, ya. Artinya apa Saudara? Artinya Dialah yang terbaik buat hidup kita Saudara. Itu sebabnya kalau kita baca di Mazmur, ya, Asaf pernah berkata begini, selain Kau tidak ada yang lain. Ya, siapakah gerangan yang ada padaku di surga? Tidak ada yang lain selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku itu habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Allah adalah segala-galanya bagi kita Saudara. Dan kalau kita menjadikan Allah segala-galanya dalam kehidupan kita, berarti kita puas dengan Allah ya. Dan itu salah satu cara kita memuliakan Allah. Tapi yang kedua Saudara, bagaimana kita memuliakan Allah? Yaitu dengan mengucap syukur kepadanya Saudara. Mengucap syukur bukan hanya pada saat kita dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan diberkati Saudara, tapi dalam segala keadaan kita tetap mengucap syukur. Dan waktu kita mengucap syukur Saudara, ya, kitab Ibrani berkata kita sedang memuliakan Allah Saudara. Dan hari ini saya akan melanjutkan Saudara, ya, ada 4 cara lagi bagaimana saudara dan saya memuliakan Allah. Nah, kalau waktunya cukup, ya saya akan sampaikan semuanya. Kalau tidak mungkin kita akan lanjutkan besok Saudara, ya. Nah, cara yang pertama Saudara, ya, yaitu kita beribadah kepada Allah. Sama-sama katakan beribadah kepada Allah. Ya, nah kata ibadah itu Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya Saudara diterjemahkan ya dengan kata worship.
Nah, kata worship ini itu memiliki makna menyembah. Tapi kata worship ini juga mengandung makna, artinya Allah itu layak, pantas untuk disembah, saudara. Berarti waktu kita beribadah, saudara, kepada Allah, sebetulnya esensinya adalah kita mengakui bahwa Allah memang layak untuk disembah. Nah, kita menyadari bahwa Allah memang pantas untuk menerima pujian kita, layak menerima penyembahan kita, layak diagungkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah kita, saudara. Itu sebabnya waktu saudara dan saya beribadah, saudara, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan itulah waktunya ya kita memuliakan Dia. Dan itu juga yang dilakukan oleh para penghuni di surga, saudara. Kalau saudara buka di Wahyu pasal ke-11, saudara, Alkitab mencatat begini. Wahyu 11 dikatakan begini. Ya, para penghuni surga itu mereka berseru, mereka bernyanyi, dan mereka mengatakan begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bahkan kalau saudara buka di Wahyu pasal ke-5 ayat 12, saudara, dikatakan begini. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, saudara. Nah, ibadah itu tidak bisa dipisahkan ya dari satu kata, yaitu kelayakan, saudara. Kelayakan Allah untuk dipuji, ya. Allah pantas disembah, Allah pantas dimuliakan, saudara. Jadi pada saat kita beribadah, itu adalah salah satu cara kita memuliakan Allah, saudara. Jadi sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, saudara harus lebih mengerti, harus lebih memahami arti ibadah daripada orang-orang yang menganut kepercayaan yang lain, saudara. Sebab waktu kita beribadah, kita sedang memuliakan Allah. Kita sedang menyatakan bahwa Allah layak menerima pujian kita, Allah layak menerima penyembahan kita. Tapi kalau kepercayaan-kepercayaan lain, waktu dia datang kepada Allah, dia bukan memberikan penyembahan, tapi dia minta sesuatu. Dia minta keselamatan, dia minta perlindungan, dia minta berkat-berkat Allah. Beda, konsepnya beda, saudara. Kalau kita datang beribadah kepada Allah, kita memberikan pujian, kita memberikan penyembahan kepada Allah, saudara. Ya, karena itu saya mau sampaikan, jangan pernah tinggalkan ibadah, saudara. Sebab di dalam ibadah kita sedang mempraktekkan gaya hidup orang yang memuliakan Allah, saudara. Dan gaya hidup ini tidak hanya berguna di dalam dunia ini, tapi Alkitab berkata itu bermanfaat untuk kehidupan di dunia yang akan datang, saudara. Nah, kalau di dunia ini saja kita malas beribadah, bagaimana nanti di surga? Dikatakan kita akan beribadah. Ya, ini tidak sekedar hanya memuji menyembah Tuhan. Ya, sebab kata ibadah juga, ya, arti kata itu kerja, bekerja juga, saudara-saudara. Ya, jadi ibadah itu adalah salah satu cara kita memuliakan Allah, saudara. Tapi yang kedua, saudara, ya, bagaimana cara kita memuliakan Allah, saudara? Yakni dengan cara kita menyelesaikan ya rencana Allah di dalam hidup kita, saudara. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4. Ini doa Tuhan Yesus, ya. Yesus berkata begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus dalam doanya dia mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Dari ayat ini saudara dan saya bisa belajar bahwa memuliakan Allah bagi Tuhan Yesus adalah
menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya, saudara. Nah, kalau ada di antara saudara dan saya, ketika kita mengerti, kita memahami, nah kita tahu rencana Allah, kehendak Allah, saudara, dan kita setia dengan kehendak Allah itu, saudara. Nah, kita minta pimpinan Allah dalam kehidupan kita, kita minta Dia menuntun kita, saudara, dan kita bergumul terus berjuang untuk menyelesaikan semua rencananya, saudara, dengan pertolongannya, saudara. Maka ketika semua rencana itu tergenapi, saudara, maka itu artinya kita sudah memuliakan Allah, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya tahu rencana Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing? Dan kalau kita tahu, apakah kita sungguh-sungguh mengerjakannya? Apa yang Dia percayakan kepada kita untuk kita kerjakan? Nah, kita berusaha untuk menyelesaikannya, saudara. Jadi tidak sekedar hanya memulai atau melakukannya, tapi kita juga harus menyelesaikannya. Ya, sebab kalau kita menyelesaikan rencananya, saudara, semua yang dipercayakan kepada kita, itu artinya kita sedang memuliakan Allah, saudara. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, bagaimana kita memuliakan Allah? Memuliakan Allah, ya, tidak hanya ketika kita beribadah kepadanya, ya, tidak hanya kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan semua rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi memuliakan Allah juga berarti kita menggunakan semua potensi kita, semua yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Artinya segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya, kita pergunakan untuk kemuliaan Allah, saudara. Paulus dalam suratnya di kitab Filipi, saudara, pasal yang pertama ayat 20, saudara, Paulus berkata begini, karena bagiku hidup atau mati itu tidak jadi persoalan. Kalau aku hidup untuk Kristus, berbuat untuk Kristus. Kalau aku mati untuk Kristus, saudara. Tapi dia berkata begini, bagiku yang paling penting adalah Kristus dimuliakan. Ya, di dalam ayat ini Paulus mau menyatakan, saudara, dia sangat memahami bahwa memuliakan Allah itu bukan masalah hidup atau mati. Bukan juga masalah memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, saudara. Paulus mau menyatakan, ya, jangankan kita hidup, ketika kita mati pun kita bisa memuliakan Allah. Artinya apa? Artinya waktu kita hidup, sebenarnya ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memuliakan Allah. Itu seharusnya membuat kita menggunakan semua potensi yang ada untuk memuliakan Allah, saudara. Apalagi saudara dan saya mungkin diberkati lebih daripada yang orang-orang yang lain. Kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang lain, saudara. Ya, dan kita layak atau patut untuk mempergunakan segala sesuatu itu untuk memuliakan Allah, saudara. Bahkan kalau boleh lebih ekstrimnya, ketika kita tidak memiliki apapun, saudara, kita tetap bisa memuliakan Allah. Apapun yang dalam kehidupan kita, ya, kita bisa pakai untuk memuliakan Allah, saudara. Makanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, Paulus memberikan nasihat, muliakan Allah dengan tubuhmu. Allah sudah memberikan kita tubuh, saudara. Bahkan Dia sudah menebus tubuh kita dengan darahnya yang sangat mahal, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, ya, kita harus memakai tubuh kita untuk memuliakan Allah, saudara. Ya, bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, saudara? Jaga kesehatan, jaga pola makan kita, jaga pola hidup kita, saudara. Ya, jangan sampai semua yang asal enak di mata, saudara, kita lihat, ya, semua disikat habis. Nggak taunya ketika dicek, di dalamnya sudah penuh dengan kolesterol, ya, penuh dengan sesuatu penyakit yang mungkin komplikasi seperti, saudara. Ya, jaga juga cara kita berpakaian, saudara. Jangan memakai pakaian yang menampilkan, ya, tubuh sehingga orang juga tersandung, orang jatuh dalam dosa. Alkitab berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Jadi bukan hanya tubuh juga, tapi semua hal. Termasuk juga kalau saudara baca di Amsal pasal yang ke-3
Ayat 9, 10 dikatakan begini. Muliakan Allah dengan hartamu, dengan penghasilanmu. Jadi hidup kita seharusnya setiap saat kita bisa memuliakan Allah. Apa yang kita miliki ataupun apa yang tidak kita miliki, kita bisa memuliakan Allah, saudara. Haleluya. Berarti setiap saat saudara saya bisa memuliakan Allah. Tapi yang terakhir, yang keempat, saudara, ya, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Bukan hanya kita beribadah kepadanya, bukan hanya kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, rencananya, saudara. Ya, bukan juga hanya kita, saudara, menggunakan semua potensi, semua kita miliki untuk kepentingan Allah. Tapi yang keempat adalah saudara dan saya bisa memuliakan Allah ketika kita mentaati perintah-perintahnya, saudara. Coba kita buka Titus 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Dalam suratnya Paulus kepada Titus, saudara, ya, Paulus meneruskan nasihat-nasihat bagaimana seorang hamba, seorang pekerja yang bekerja melayani tuannya, saudara. Paulus berkata hamba-hamba itu harus taat kepada tuannya dalam segala hal. Jangan membantah, jangan curang, tetapi harus jujur, tulus, setia. Dan Paulus mengatakan dengan berlaku demikian mereka memuliakan Allah, saudara. Itu artinya ketika saudara dan saya memiliki kehidupan yang jujur, kehidupan yang taat, ya, terus kehidupan yang setia, itu adalah sebuah kehidupan yang sangat berintegritas, saudara. Kehidupan yang berintegritas seperti itulah Paulus berkata kehidupan yang memuliakan Allah. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang lain melihat kehidupan yang seperti itu, ya, yang jujur, yang setia, yang taat, saudara, ya, ketika orang-orang itu melihat, maka orang-orang tersebut didorong untuk juga bisa memiliki hidup yang sama, yakni hidup yang jujur, hidup yang taat, hidup yang setia. Dan hidup seperti itu, hidup yang memuliakan Allah, saudara. Bahkan kalau saudara baca kepada jemaat di Korintus, Paulus menyampaikan di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 13, ya. Paulus menasihati orang-orang Kristen di sana, saudara. Dikata begini, saudara. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Paulus menasihati orang-orang Kristen di sana, ya, supaya melalui ketaatan mereka terhadap ajaran Injil Kristus, orang lain bisa melihat dan memuliakan Allah, saudara. Ya, jadi apa yang baik yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, kita mentaati semua firman-Nya, kita mentaati semua perintahnya, kita sedang memuliakan Allah, saudara. Ayat yang terakhir, saya memang agak cepat hari ini, karena hari ini setelah ini saya mau ngajak kita sama-sama berdoa, saudara. Kita masih punya beberapa menit ke depan. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk kota kita. Dan kita juga berdoa khusus untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit. Ya, kita akan menopang mereka, saudara. Yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita buka Amsal yang pasal ke-14 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin apa? Memuliakan dia. Kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang percaya dan hidup kita saleh, maka kesalahan kita harus ditunjukkan. Ya, bagaimana kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kita membela orang-orang yang miskin. Kita membantu orang-orang yang tertindas, saudara. Maka dikatakan kita memuliakan Allah, saudara. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak saleh, kita cuek,
kita nggak peduli kepada yang lain yang membutuhkan pertolongan, saudara. Berarti hidup kita sebaliknya, bukan memuliakan Allah, tapi membawa aib bagi nama Allah, saudara. Mari biar ayat terakhir ini mendorong kita untuk kita bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin bukan lewat materi kita, karena mungkin kita tidak punya banyak materi, tapi kita bisa menolong mereka. Lewat doa-doa kita menopang mereka. Mereka yang sakit, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan supaya mereka juga bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan, saudara. Mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang sedang mengalami pergulatan, penderitaan, saudara. Kita minta kekuatan Tuhan supaya mereka juga bisa dikeluarkan, diteguhkan. Dan Tuhan berikan jalan keluar supaya mereka juga dapat melewati setiap proses kehidupan mereka. Di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun antara mereka kita berdoa yang gugur. Dan kita bisa menopang mereka, berbelas kasihan mereka lewat doa-doa kita, saudara. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya berharap 5 hari berturut-turut saya mengajarkan tentang tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Biarkan hidup kita makin memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kita beribadah, kita memuliakan Allah. Kita menyelesaikan pekerjaannya, kita memuliakan Allah. Kita menggunakan semua potensi dalam kehidupan kita, kita memuliakan Allah. Kita mentaati semua perintahnya. Maka kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita berbelas kasihan kepada mereka, kita sedang memuliakan Allah. Tapi yang terutama adalah, saudara, kita mengucap syukur kepada Allah dan kita puas dengan Allah, dengan semua rencana, dengan semua ketetapan yang Dia izinkan, yang Dia kerjakan buat hidup kita masing-masing, saudara. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya.